Yerusalem maksudnya hanya daerah itu, kota Daud. Bapak Ibu, ini daerah yang Anda tadi naik dengan bis. Anda tadi naik dari ujungnya di sini ke atas. Dulu ini kota Yebus. Hanya Raja Daud yang berhasil menguasai kota Yerusalem, ya, kota Yebus yang menjadi Yerusalem, ya. Karena Yerusalem ada banyak nama. Dia menguasai. Raja Daud sesudah menguasai kota Daud di sini, ya, Raja Daud menguasai kota Yebus dan pindah ke sana. Sesudah Raja Daud menguasai, ya, kota Daud, dia mau membangun bait suci tapi tidak diizinkan oleh Tuhan karena tangannya sibuk terlalu banyak dengan darah. Jadi kalau kita memang ke sini zaman Daud, di sini ada puncak bukit, di situ puncak bukit. Lembahnya mulai turun, curang harus bilang gimana? Curang begini turun sampai lembah. Jadi dulu tidak ada tanah ini di sini. Turun sampai bawah itu, sampai kota Daud. Oke. Ya. Raja Daud itu raja yang kedua. Raja yang ketiga anaknya Solomon. Solomon yang pertama membangun bait suci di puncak Bukit Moria. Karena apa terjadi di situ? Apa terjadi di situ? Ini ya. Perjanjian di antara Abraham deh. Tuhan terjadi di situ. Abraham mempersembahkan anak Ishak dan dia membukti kepada Tuhan. Dia tidak lihat kanan, dia tidak lihat kiri. Dia ikuti Tuhan terus. Setuju mengorbankan anaknya yang dia terkasih, dan kemarin kita diskusi tentang definisi yang terkasih. Nah, bait suci yang pertama dibangun oleh Solomon. Kalau kita membaca Alkitabnya, itu memang hebat sekali. Alkitab bukan hanya cerita Raja Solomon membangun bait suci. Dia cerita persis siapa arsiteknya. Dia menceritakan kayunya dari mana, masnya. Daud sudah mulai siapkan duluannya. Masnya, kayunya, batunya, semuanya, lantainya, luasnya. Data-data. Artinya lengkap. Yang catat dulu. Semua yang terjadi mereka sudah mengerti. Itu hal yang sangat penting. Mereka catat semuanya. Nanti saya mendesak. Baca bagaimana Raja Solomon membangun bait suci yang pertama. Jadi bait suci yang pertama di situ, dan kemudian Yerusalem mulai berkembang. Ke daerah utara, ke sana mulai berkembang. Sampai Bapak Ibu kita tahu sesudah Raja Solomon, anaknya Rehavam dan salah satu pejabat dari suku Efraim, Yerovam, berantem di antara mereka siapa akan menjadi Raja Israel. Kerajaan Israel dipisah kedua, Yehuda dan Binyamin di sini, dan di utara dari daerah Betel ke utara, ya, daerah Samaria itu kerajaan Israel. Oke. Raja-raja dari Babel, raja-raja dari Asyur, ya, Asyur kemudian Babel dan Mesir selalu berantem di antara mereka siapa akan menguasai jembatan ini, tanah Kanaan, jembatan di antara tiga benua. Dan kerajaan Israel Yehuda harus pilih. Oke, mereka ikut siapa? Mesopotamia atau Mesir? Dan memang di buku raja-raja kita membaca bagaimana raja-raja Sargon kedua, Tiglat-Pileser, Shalmaneser, sampai Nebukadnezar yang hancurkan Yerusalem, membawa yang bangsa Israel ke Babel, musnahkan bait suci dimusnahkan oleh Nebukadnezar. 70 tahun bangsa Israel duduk di Babel. Harus 70 tahun karena menurut nabi-nabi hanya sesudah 70 tahun bait suci kedua kami bangun. Tapi kemudian di Babel ada satu suku yang jadi kuat dan mulai memberontak dan melawan Babel, itu suku Persia. Dan mereka menguasai, dan kemudian kerajaan Babel menjadi kerajaan Persia. Raja Koresh, Raja Persia yang kasih izin untuk orang Yahudi kembali ke tanah mereka, dan kasih izin untuk membangun bait suci yang kedua juga. Zerubbabel ben Shealtiel membangun bait suci yang kedua. Di mana? Persis di tempat yang sama. Di situ tempat di mana Abraham membuktikan kepada Tuhan dia tidak punya batasan.
Nah, bait suci kedua, Alkitab menceritakan kepada kita kurang indah, lebih jelek daripada pertama. Sampai zaman Raja Herodes Agung, Bapak Ibu. Bait suci yang pertama, yang kedua, memang jauh lebih kecil, jauh lebih jelek daripada pertama. Zaman Persia, zaman Yunani, kemudian Romawi menguasai, dan zaman Romawi ketika Raja Herodes Agung memutuskan memperluas tempat ini dan membuat tempat ini salah satu tempat terindah di dunia. Cuma bagaimana? Sekali lagi, kita akan lihat fotonya. Kalau ini sesudah Raja Solomon, Yerusalem, zaman Raja Solomon kelihatan begini. Coba lihat. Saya putar pelan-pelan ya. Bisa lihat kalau bukit yang di atas sudah dibangun, itu zaman Solomon. Dengan bait suci yang pertama. Oke? Dan kita sekarang di atas. Di sini. Dan coba lihat, kalau ini bait suci yang pertama dan mau memperluas, atau pakai imajinasi saja. Ini puncaknya, lembah dari sebelah timur, lembah dari sebelah barat, lembah dari sebelah selatan, dan lembah dari sebelah utara. Bagaimana Raja Herodes akan memperluas? Atau kenapa? Kita juga harus tanya kenapa, karena orang Yahudi selalu coba memberontak dan melawan Herodes. Kenapa dia akan memperluas? Karena Herodes walaupun selalu berantem sama Yahudi, dia selalu coba berpikir bagaimana orang Yahudi akan suka saya. Karena dia mau apa? Dia mau damai. Makin damai, makin pajak masuk ke Kaisar senang, dia masih kontrol. Dia mau damai, makin sepi, makin baik. Wow. Bapak Ibu, cara pikirannya, kalau dia akan memperluas pusat ruhani untuk bangsa Yahudi, mereka pasti akan suka dan terima dia sebagai raja. Tapi bagaimana? Dari setiap sebelah ada lembah, tidak ada tempat untuk memperluas bait suci. Herodes mengerti, dan sekarang kita akan mengerti tembok ratapan juga. Herodes mengerti dulu. Boleh pakai topi? Ada yang bisa ini topi saya? Saya punya topi. Dingin? Tidak. Kalau ini Bukit Moria, ya, kita di posisi sini sekarang, kota Daud, ya, bait suci yang kedua dibangun di puncaknya, tapi tidak bisa memperluas dari setiap salah. Herodes mengerti dulu harus membangun 4 tembok. Tembok barat, tembok timur, tembok utara, tembok selatan. Di atas tembok itu bisa membangun podium besar. 4 tembok itu akan mendukung podium. Tembok kertapan itu sebenarnya tembok yang Herodes membangun sisi barat untuk mendukung podium yang sekarang kita berdiri. Dulu kelihatan beda, jauh lebih indah karena hancurkan dari abad-abad lainnya. Tapi kalau tembok ratapan sebenarnya bukan sebagian dari bait suci, jangan salah. Ya. Tembok ratapan itu tembok yang mendukung podium supaya Herodes bisa memperluas bait suci. Dan temboknya Bapak Ibu 500 meter, di mana kita berdiri tadi masih ada 40 meter ke bawah. Batu-batu dasar di tembok ratapan berberatnya setiap batu 600 ton. Satu batu. Bagaimana 2000 tahun yang lalu mereka ukir batu yang berberat 600 ton membawa ke sini. Dan Anda lihat memang persis. Saya tidak tahu. Tapi karena itu namanya Herodes Agung, bukan karena dia raja yang baik. Karena di mana-mana Herodes membangun, dia membangun paling besar, paling indah, paling luar biasa. Di Alkitab disebut juga, di Perjanjian Baru disebut, proyek ini 46 tahun dan belum selesai. Bapak Ibu dulu, wow, bagaimana kelihatan dulu? Ada juga fotonya, supaya lebih jelas. Sesudah Herodes memperluas bait suci, lihat kompleksnya kelihatan begini yang bukit. Persegi. Stadion. Ini bait suci. Tadi kita lihat modelnya di bawah, menghadap ke timur. Ini bait suci harusnya menghadap ke sana ya. Ini bait suci, ini kompleksnya. Dulu kelihatan begini. Mati.
Tembok ratapan harusnya di sini. Tembok ratapan di belakang.